Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat dalam belajar. Kita hari ini melanjutkan materi pembahasan kemarin ya. Terakhir kita sudah belajar cara menjawab soal tentang menghitung besar kalor. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Jadi kalor itu berpengaruh terhadap wujud zat. Ada berapa wujud zat kemarin? Ada 3 ya. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Oke, apa saja pengaruh kalor terhadap perubahan wujud? Kita lanjutkan. Oke, yang pertama, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Oke, jadi jika zat itu melepaskan kalor, maka dia akan berubah wujud. Contohnya apa? Pertama, membeku. Oke, membeku ya. Ini merupakan contoh berubahnya wujud zat ketika melepaskan kalor. Apalagi contohnya mengembun dan mengkristal. Membeku, mengembun, dan mengkristal itu contoh dari perubahan wujud zat jika dia melepas kalor. Yang kedua, kebalikannya, perubahan wujud zat jika dia memerlukan kalor atau menyerap kalor atau energi panas. Apa perubahan wujud zat yang memerlukan kalor? Yaitu mencair. Padat jadi cair. Dia memerlukan kalor. Yang kedua, menguap ya. Air dipanaskan menjadi menguap. Itu contoh yang menyerap kalor atau memerlukan kalor. Contoh perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Yang ketiga, ada menyublim. Oke ya, menyublim. Itu. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga. Langsung mempersingkat ke perpindahan kalor. Nah, ini teori saja, penting kamu ketahui. Karena akan Bapak keluarkan nanti di soal-soal ulangan maupun tugas-tugas kalian. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Di buku kalian pun ada itu. Tolong dibuka buku paketnya. Pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Boleh dicatat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Oke ya. Contohnya apa? Memanaskan logam. Itu kalau di buku kalian lengkap tuh contoh-contoh konduksi. Jadi dia merupakan kalor tersebut berpindah tanpa melalui perpindahan partikel-partikel zat penyusunnya. Contohnya adalah memanaskan logam. Dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa saja? Pertama, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Pernah nggak kalian pegang tutup panci ketika digunakan memasak terasa panas? Oke, itu akibat dari perpindahan kalor yang disebut dengan konduksi. Yang kedua, saat menyetrika baju, saat menggosok baju atau menyetrika baju, maka panas dari setrika akan berpindah ke baju sehingga baju menjadi rapi dan terasa hangat. Ketika kita menyetrika baju, nah, kita pegang bajunya terasa hangat ya, terasa panas. Itu karena perpindahan kalor dari setrika ke baju. Saat megang gelas yang berisi air panas misalnya, telapak tangan kita juga merasakan panas. Nah, itu contoh dari konduksi. Paham ya? Dia perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi disebut. Jadi penghantar kalor yang baik disebut konduktor ya. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Nah, cara perpindahannya tadi disebut dengan konduksi. Apa saja contoh konduktor yang baik? Besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan jenis logam lainnya. Ini adalah konduktor. Di SD kalian sudah banyak belajar. Penghantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Bukan jenis logam. Jadi dia bukan penghantar panas atau penghantar energi panas atau kalor yang baik. Jadi contohnya kayu ya. Ketika kayu kita jadikan pegangan tutup panci, ketika tutup panci yang jadi dari aluminium panas, maka kita bisa megang ujung tutupnya yang terbuat dari kayu tidak terasa panas karena dia kayu itu bukan penghantar panas yang baik. Yang kedua adalah konveksi.
Apa bedanya konduksi dengan konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kalaunya konduksi, partikel-partikelnya tidak mengalami perpindahan. Kalaunya konveksi, partikel-partikel penyusunnya juga mengalami perpindahan. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan zat gas. Oke, contohnya apa? Contohnya terjadinya angin laut, misalnya ya, angin laut. Pada siang hari panas, matahari menyebabkan daratan lebih cepat panas daripada lautan. Hal ini menyebabkan udara di atas daratan menjadi lebih panas daripada udara di atas laut. Oleh karena itu, udara di atas daratan naik dan tepatnya digantikan oleh udara di atas laut sehingga terjadilah aliran udara dari lautan menuju daratan yang dinamakan angin laut. Itu bisa kalian baca di buku LKS halaman 58, ada berbagai macam contoh-contoh konveksi dalam kehidupan. Di buku paket pun ada beberapa rasa. Kalian bisa buka ya. Yang paling umum biasanya proses mencarinya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas. Nih, di sana kita memanaskan air dengan api, kita masukkan es batu. Maka air akan berpindah secara bersamaan dengan mengalirnya air panas ke es batu. Oke. Yang kedua, ketika kita merebus air, contohnya, contoh konveksi yang ketiga, ketika kita merebus air, maka akan ada pergerakan air yang panas naik dan air yang dingin turun. Air yang panas yang di bawah ini naik, air yang dingin di atas akan turun. Nih, siklusnya seperti digambar. Nah, sehingga seluruh air dalam panci dapat mendidih. Jadi mengapa ketika kita mendidihkan air, seluruhnya dapat mendidih? Padahal kan di bawah sini ya kita panaskan. Karena pada saat terjadinya perpindahan kalor, energi panas air yang panas, yang sudah panas di bawah sini, dia akan bergerak ke atas. Dan air yang dingin di permukaan akan turun ke bawah. Nah, maka nanti akhirnya keseluruhan air akan mendidih. Itu contohnya ya, konveksi. Contoh yang lain bisa kalian baca di buku. Yang ketiga adalah, nih contohnya terjadi angin laut. Contoh konveksi ya. Angin laut pada siang hari, angin darat, sistem pendingin mobil, radiator, pembuatan cerobong asap. Ini bisa kalian tulis ya, contoh-contoh dari konveksi. Terus lemari es. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi pengertiannya adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Ingat, tanpa perantara. Jadi kalor energi panas berpindah tanpa perantara. Contohnya, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Nah, kita bisa merasakan panas di bumi dari adanya matahari, itu adalah contoh dari radiasi, ya, melalui radiasi. Oke, tuh. Yang paling umum ketika kita berkemah ada api unggun ya, Itu ketika kita kedinginan, nah contohnya ini api unggun ya. Ketika kita kedinginan, apa yang bisa kita lakukan? Kita mendekatkan tangan ke dekat api. Apa yang terasakan? Tangan kita pun bisa merasakan energi panas. Jadi kalor itu berpindah tanpa perantara ya, tanpa perantara atau medium. Nah, tanpa perantara kita di sini misalnya, nah mendekati api kita juga merasakan energi panas. Padahal nggak ada perantara apa-apa di sini, nggak ada kayu, nggak ada logam ya. Nah, itu namanya radiasi. Jadi kalian bisa membedakan antara konveksi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian gunakan dalam pembelajaran dan nanti persiapan ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.